Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Fatra Maulani dari Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan memaparkan ada 2 materi. Yang pertama adalah pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Dan yang kedua ada solusi strategis dan efektif yang relate dengan pengalaman pribadi sebagai Gen Z tentang pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital Gen Z. Nah, saya akan membahas yang pertama dulu, pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Penjelasannya apa sih? Nah, jadi di sini adalah pendidikan bahasa asing memiliki hubungan yang erat dengan filsafat ilmu pendidikan karena filsafat ini memberikan kerangka pemikiran untuk memahami tujuan, proses, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Jadi di sini ada beberapa keterkaitan antara pendidikan bahasa asing dan filsafat ilmu pendidikan. Jadi yang pertama ada tujuan pendidikan. Nah, filsafat ilmu pendidikan membahas tujuan pendidikan secara umum seperti pengembangan individu dan persiapan untuk kehidupan sosial. Jadi tujuan pendidikan ini mengembangkan individu untuk kehidupan sosial atau untuk bergabung dengan orang-orang lain yang bukan dari suku kita atau bahkan bukan dari negara kita gitu. Tujuan ini meliputi penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan orang-orang dari budaya lain. Jadi yang kedua ada metode pembelajaran. Nah, filsafat pendidikan seperti konstruktivisme menerapkan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kita ini harus menerapkan metode yang pembelajaran aktif seperti diskusi, praktik bicara, dan interaksi sosial. Jadi untuk mempelajari bahasa asing itu tidak bisa hanya dari teori. Nah, kita tuh harus ada diskusi, praktik bicara, dan interaksi sosial itu mempengaruhi metode pembelajaran bahasa asing. Nah, ini sejalan dengan pandangan bahwa siswa harus menjadi pusat proses pembelajaran. Oke, yang ketiga ada identitas dan kemandirian. Menyoroti pentingnya pembentukan identitas dan kemandirian individu. Dengan menguasai bahasa asing, siswa tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memperluas identitas mereka menjadi individu yang lebih global, yang mampu berkomunikasi dengan lebih luas dan memahami berbagai perspektif. Jadi nilai positifnya mempelajari bahasa asing ini tidak hanya untuk dapat mengerti bahasa orang lain, namun juga kita memperluas identitas sebagai individu yang lebih global. Maksudnya kita bisa menjadi lebih nyaman untuk berbicara dengan orang asing dari luar kota, bahkan dari luar negeri gitu. Nah, oke, kesimpulannya itu pendidikan bahasa asing tidak hanya berfokus pada penguasaan bahasa, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan yang lebih luas dan nilai-nilai filosofis yang mendasari pendidikan itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dampak dari penggunaan platform media sosial berdurasi pendek menurut pandangan saya sebagai generasi Gen Z. Oke. Jadi di sini ada penurunan kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan konsumsi instan. Ya, memang benar, generasi Gen Z itu sangat suka dengan yang instan. Jadi solusi agar kita bisa berpikir kritis dan tidak instan adalah biasakan membaca dan mencari kebenaran sumber. Platform singkat bikin kita sering langsung percaya tanpa mencari informasi lebih lanjut tentang berita seorang. Misalnya ada tentang kesehatan, misalnya kesehatan ini nggak boleh kayak gini. Saya pribadi pernah mengalami sendiri tentang berita kesehatan
dan tidak mencari info lebih lanjut. Jadi di situ kita harus biasakan cek info dari sumber lain serta menonton video pendek untuk melatih berpikir kritis dan kebiasaan cari kebenaran. Jadi nggak cuma terima mentah-mentah video yang tidak jelas gitu. Kita harus membaca info yang lebih lanjut, misalnya dari caption atau kita cari dari googling. Nah, yang kedua ada rentan terhadap misinformasi. Nah, solusinya itu prioritaskan literasi digital. Konten singkat seringkali menampilkan informasi yang tidak lengkap atau bahkan menyesatkan, membuat kita lebih mudah terpapar misinformasi nih. Dengan menjadikan literasi digital sebagai prioritas, kita bisa belajar mengenali ciri-ciri informasi yang valid dan yang berpotensi salah. Mengikuti kasus atau pelatihan tentang literasi digital, misalnya membantu kita menjadi lebih waspada terhadap berita palsu atau informasi tanpa dasar. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kualitas informasi yang kita konsumsi setiap hari. Jadi sama aja kayak yang pertama, kita harus memprioritaskan literasi digital. Jadi sebelum kita menelan mentah-mentah itu, kita harus baca dulu dan menggali-gali informasi yang ada di berita tersebut gitu. Lalu ada yang ketiga, penurunan daya fokus dan konsentrasi. Jadi solusinya itu apa sih? Nah, solusinya itu batasi waktu dan pilih konten yang berkualitas. Jadi kita nggak hanya nonton konten-konten singkat yang nggak jelas. Jadi kita harus memilih konten yang lebih edukatif seperti konten pendidikan, konten tentang kesehatan yang relate, dan konten-konten lain yang lebih mendukung pembelajaran yang bisa meningkatkan literasi kita gitu. Nah, dengan itu kita bisa terbiasa dengan info yang lebih bermakna dan membantu meningkatkan daya fokus. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu, dengan solusi-solusi di atas kita dapat mengurangi dampak negatif dari platform media sosial berdurasi pendek ini dan mengembangkan literasi digital yang lebih baik. Intinya kita nggak harus meninggalkan platform ini sepenuhnya. Yang penting kita bijak dalam menggunakan dan lebih sadar dengan apa yang kita tonton. Nah, dengan langkah-langkah yang di atas ini kita bisa tetap menikmati konten seru tanpa harus ngorbanin literasi digital kita. Nah, gitu. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi yang saya paparkan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.